Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Elisantika SPD. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 7 Kaung Larang, sekaligus merupakan mahasiswi PPG Daljab PAI tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini saya akan membuat video praktik pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu uji kinerja atau disebut dengan UKIN yang akan dilaksanakan di SDN 7 Kaung Larang, tepatnya di kelas 6 dengan tema perilaku iman kepada kodo dan kodar menggunakan model pembelajaran PJBL atau yang disebut dengan Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Ananda Alifah, terima kasih sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk Ananda Alifah. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Ya, 1, 2, 3. Ada tujuh kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga. Oke, sebelumnya ibu tanya, apakah kalian masih ingat apa yang telah kita pelajari sebelumnya, itu minggu kemarin? Kemudian kotor dan kodas. Sekali lagi yang keras.
membuat buku cerita sederhana yang menggambarkan tentang perilaku iman kepada keberadaan. Nanti kalian membuat buku cerita, ya. Ceritanya mau ngarang boleh, atau mau yang pernah kalian lakukan boleh, atau kisah dari teman kalian mau diceritakan boleh, tapi harus dengan ada gambarnya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Yang ketiga, kalian harus menunjukkan perilaku kerjasama. Jadi ketika nanti kalian kerja kelompok harus ada kerjasamanya. Jangan sampai yang bekerja itu ketuanya saja atau hanya anggotanya saja, ketuanya tidak mengikuti. Yang kedua harus tanggung jawab, serta yang terakhir harus ada kreativitas selama pembelajaran. Jadi jangan sampai kita membuat karya itu tidak ada kreativitasnya atau disebutnya asal-asalan. Ya, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Adapun alur tujuannya, yang pertama kalian cari dulu informasi melalui internet atau buku dan lain-lain. Nanti kalian bisa diakses dari internet atau mau cari buku ke internet atau kalian sudah persiapan dari rumah membawa buku, boleh dibuka. Yang kedua, kalian harus membuat proyek ya atau buku cerita tentang kisah pribadi atau kisah teman boleh, yaitu tentang sikap sabar, ikhlas, dan tawakal. Nanti kelompoknya dibagi menjadi 3, tidak semuanya menuliskan kisah cerita sabar, tapi dibagi 3. Ada yang menceritakan kisah tentang sabar, ada yang menceritakan tentang ikhlas, ada juga yang tentang tawakal. Nanti setelah itu kalian presentasikan bersama kelompok. Lalu terakhir kita akan refleksi serta mengevaluasi apa yang telah kita lakukan selama pembelajaran. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Iya. Sebelum kita ke pembelajaran, ibu akan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya yaitu tepukan, tepuk suasana ya. Tepuk-tepuknya, kalau ibu bilang tepuk pagi, berarti tepuknya 1 kali. Kalau ibu bilang tepuk siang, berarti tepuknya 2 kali. Kalau ibu bilang tepuk sore, berarti tepuknya 3 kali. Kalau ibu bilang tepuk malam, itu tidak ada suaranya karena malam itu hening, tidur ya benar Cepi, tidur. Kalau tidur ingin itu hening. Jadi kalau ibu bilang tepuk malam, berarti tidak boleh ada yang berisik. Siap? Siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Tidak konsentrasi, masih ada yang berisik. Kalau saya tepuk malam tidak ada suara. Sekali lagi siap? Ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Hampir sedikit lagi ya. Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalau kita udah mulai jenuh, udah mulai ngantuk, nanti kita istirahat lagi. Kita lanjutkan ke pembelajaran. Coba ibu tanya, apakah pernah kalian merasa sedih atau kecewa karena sesuatu yang tidak kalian inginkan terjadi? Pernah tidak? Nah, coba apa contohnya? Jalan-jalan, lagi jalan-jalan ternyata di sana ada kecelakaan, jadi gak jadi jalan-jalannya. Terus, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa? Yang dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak ya. Tapi ada yang juga takdir itu kita bisa milih. Contohnya takdir yang bisa kita hindari. Misalkan kita Cepi mau jadi orang yang malas atau jadi pintar? Pintar. Kita bisa menghindari malas, mau jadi orang pintar. Berarti apa yang harus Cepi lakukan? Kalau pintar harus apa? Belajar, iya. Nah, kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi tapi tanpa kita ketahui, tanpa kita inginkan, kita harus bagaimana sikapnya? Ikhlas, terus sabar, terus tawakal. Sekali lagi harus gimana? Ikhlas, sabar, tawakal. Nah, itu adalah perilaku yang mencerminkan iman kita terhadap Allah dan Quran. Iya. Selanjutnya akan ada video pembelajaran yang kalian simak tentang kisah sabar, yaitu tentang kisah
berdoa baginya dan kembalinya. Kemudian mencobai lagi dengan cara apa? Bakar sebenarnya, bakar lumpurnya, hartanya. Kebakaran! 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 Setelah menyimak video kisah inspiratif tadi, yaitu dari kisah Nabi siapa? Ayub alaihi salam. Perilaku apa yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar dari Nabi Ayub? Sabar, terus ikhlas, terus tawakal. Dalam hal apa? Menyikapi ketika terkena musibah. Terus musibahnya berupa apa? Kebakaran. Terus apa lagi? Terkena apa? Banyakin apa? Kulit. Ya, Nabi Ayub itu terkena penyakit kulit, sudah terkena musibah, ditinggal istrinya, anaknya, tapi beliau tetap sabar sampai Nabi Ayub itu diberi kesembuhan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah contoh sikap Nabi Ayub yang mencerminkan bahwa dia itu iman kepada qada dan qadar. Sekarang kalian akan dibagi kelompok. Ya, kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok untuk membuat proyek, yaitu tentang tentang sikap sabar, ikhtiar, dan tawakal. Untuk kelompok 1 Selvia Alifa Aziz, yang kelompok 2 Windy Leni Cepi, kelompok 3 Najwa Nadifa Paki. Untuk kelompok 1 tentang sikap sabar, kelompok 2 tentang sikap ikhtiar, dan kelompok 3 tentang sikap tawakal. Untuk kegiatan hari ini yaitu membuat proyek tentang cerita bergambar. Adapun nanti kalian jika belum paham untuk cara pengerjaannya, ibu akan bagikan LKPD serta rangkuman materinya. Sebelum ibu bagikan LKPD-nya, silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sana, kelompok 2, kelompok 3. Sudah berkumpul sesuai dari kelompoknya? Insya Allah sudah. Ya, ini ada LKPD serta materi ayatnya. Silakan kalian baca dan pahami. Silakan, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ditanyakan? Iya. Untuk selanjutnya kita akan presentasi setiap kelompok. Untuk presentasi akan dimulai dari kelompok pertama. Untuk kelompok pertama silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya, yaitu buku cerita bergambar yang berjudul Tawakalnya Budi Hari Ujian. Di sebuah desa kecil yang indah, hiduplah seorang anak bernama Budi. Budi adalah anak yang cerdas
budi berkemas, terutama jika ada masa pelajaran yang dirasakan sebagai Cerita ini mengajarkan kita bahwa sikap tawakal itu penting dalam kehidupan. Setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, kita harus belajar untuk menerima hasil apapun dengan hati yang lapang, percaya bahwa Tuhan yang telah menyediakan yang terbaik untuk kita. Sikap tawakal mengajarkan kedamaian dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan, terutama bagi anak-anak yang baru belajar menghadapi ujian atau hal-hal baru dari hidup mereka. sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah sekolah dasar di pinggiran kota, hiduplah seorang gadis kecil bernama Rani. Rani adalah anak yang ceria, penuh semangat dan selalu berusaha untuk bersikap baik kepada semua orang di sekitarnya. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa sedikit berbeda dengan teman-temannya. Walaupun dia pintar di beberapa pelajaran, matematika selalu menjadi momok bagi Rani. Setiap kali ujian matematika datang, Rani selalu merasa cemas dan khawatir karena nilai-nilai yang dia peroleh tidak pernah memuaskan hatinya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa usaha yang lurus dan berkelanjutan adalah kunci untuk meraih keberhasilan. Meskipun tantangan mungkin terasa besar, hasilnya belum terlihat segera. Ikhtiar yang konsisten akan membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Saya mencantumkan gambar anak sedang belajar dengan ibunya di rumah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu panggil matur 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 mantap betul yang tangan. Selanjutnya yang terakhir dari kelompok 3. Salam ke depan. Assalamualaikum
kemarin sekarang sudah dibagi-bagi semuanya sebagian untuk melakukan presentasi. Ya, sudah bagus. Apa yang kalian sukai dari proses pembelajaran hari ini? Yang kalian sukai itu apa? Mewarnai. Terus apa lagi? Gambar. Terus apa lagi? Buat cerita suka tidak? Suka. Apa yang tidak disukai atau kurang disukai dalam pembelajaran hari ini? Menulisnya, atau berarti kalau mengarang cerita itu suka, tapi kalau menulisnya kurang suka. Ya, berarti nanti kedepannya kalian harus melatih tangan kalian untuk lebih kuat lagi ya dalam menulis ya, melakukan menulis yang banyak. Ya, biasa juga nulis tapi kurang banyak. Kalau sekarang biasanya kan kalau cerita itu panjang, jadi kalian harus lebih bisa, lebih terbiasa dalam menulis ya. Apa saja kendala yang dihadapi selama pelaksanaan proyek? Apakah ada kendalanya itu apa? Ada teman yang rewel nggak? Ada. Ada teman yang jahil? Ada. Nanti ditilai ya Ibu dalam proses pembelajarannya, siapa yang paling tekun, siapa yang jahil saat pembelajaran, ya saat kerja kelompok. Terus bagaimana kalian mengatasi kendala itu, mengatasi teman yang jahil itu? Bisa nggak caranya? Dengan cara apa? Dikasih gas ya. Memang kalau ada yang jahil harus dikasih tugas ya, biar semuanya merasakan atau ikut andil dalam proses pembuatan proyek ya. Ya, untuk kedepannya silakan diperbaiki lagi apa yang kurangnya yang telah tadi Ibu sampaikan dalam hal presentasi, adapun dalam maupun dari pembuatan gambar atau ceritanya, semoga lebih menarik lagi dan lebih bagus untuk karya kedepannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk tugas individu di rumah, silakan kalian mencari satu cerita di internet, di YouTube ataupun di mana, ataupun di TV, kisah inspiratif yang mencerminkan perilaku iman kepada kodar dan kodar, mau perilaku sabar, ikhlas, atau tawakkal, itu bebas ya. Untuk tugas individu kita mencari apa? Cerita. Lalu dari cerita tersebut kalian simak apakah ada nilai sabarnya, apakah ada nilai halamannya dan sabarnya. Ada yang tanyakan? Tidak. Insya Allah. Ya, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi dalam proses pembelajaran kali ini. Semoga kalian menjadi anak yang pintar, soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk pulangnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama. Atau yang bawa kendaraan juga langsung pulangnya, tidak boleh langsung main kemana-mana. Siap? Siap. Silakan pulangnya yang mana dulu KM? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.